Guys, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil kamera Tecno Camon 50 Pro 5G seperti apa hasilnya, ada apa fitur-fiturnya, dan ada kamera apa aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan kamera di Tecno Camon 50 Pro 5G ini, nah, mari kita akan jajal dan kita lihat ada fitur apa saja di kamera Tecno Camon 50 Pro ini, guys. Buat teman-teman yang penasaran, kita langsung aja gas sekarang, guys. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil kamera full kamera Tecno Camon 50 Pro 5G, nah ini dia hasilnya. Nah sekarang kita akan coba tes jajal semua fitur-fitur semua kamera yang ada di Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Dan untuk resolusi sekarang yang masih merekam, pertama ini saya di kamera depan ya, pakai kamera depan di resolusi 1080 30 fps, stabilizer saya aktifkan teman-teman ya. Hasilnya seperti ini saya sambil jalan teman-teman, sambil jalan. Nih awan aman teman-teman, bagus banget nih awannya, saya suka dengan yang dinaikin sedikit awannya seperti ini, jadi agak warnanya agak cerah dikit lah. Nih teman-teman, tapi gak terlalu lebay juga. Kita coba backlightnya, masih aman, muka masih aman, aman cuy. Kamera depan bagus teman-temannya, jernih banget. Kalau kita bawa geser seperti ini ya, ada jitter gak di 30 fps, aman ya. Nih 30 fps ya, standar 30 fps lah, mantap banget. Kalau kita coba tes bawa lari di kamera depan gimana nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lari seperti itu guys. Dan ini untuk mic, saya pakai mic ya, karena ini seperti biasa kita di Cirata banyak kendaraan lewat, jadi biar gak berisik aja teman-teman ya. Nah sekarang kita coba kamera depan di 60 fps nya, karena untuk resolusi kamera depan ada 3 ya, ada 3 1080 30, 1080 60, dan 1000 dan 4K 30. Oke, sekarang kita coba ke 60 dulu guys. Oke teman-teman, ini dia di kamera resolusi 1080 60 fps kamera depan. Gokil si anjay, bisa 60 fps kamera depan nih. Wih deh, keren banget ya. Nih. Semutnya cuy ya. Kalau kita bawa geser, wow, keren teman-teman ya. Nih, seperti ini ya hasilnya. Mantap, cok. Coba kita bawa jalan lagi. Ini waktu di jam 9.20 pagi teman-teman ya. Nih, seperti ini. Smooth banget asli, ini upgradean yang cukup bagus ya. Untuk kamera depannya mantap banget teman-teman, seperti ini ya. Nih kamera depan. Nah sekarang kita coba tes bawa lari lagi teman-teman ya. Kalau kita bawa lari seperti apa di kamera depan 1080 60 fps, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah ini stabilizer saya aktifkan teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba naikin ke 4K 30 fps teman-teman, resolusi paling tingginya. Oke teman-teman, ini dia untuk perekaman 4K di kamera depan ya, 4K 30 fps pakai kamera depan nih. Ketajamannya seperti ini. Kalau kita bawa ke bunga seperti ini nih teman-teman. Gimana, lebih tajam nggak nih? Kelihatan lebih tajam, lebih jernih teman-teman ya. Nih kalau kita bawa jalan seperti ini nih, apakah masih stabil di 4K 30 fps? Tetap stabil ya kamera depannya. Bagus banget sih anjay ini kamera depan. Oke, kita coba ya. Ini cahaya lagi bagus nih, lumayan cahayanya lagi dapat dan gak terlalu panas juga. Seperti ini di kamera depan 60 fps, bawa ke backlight aman ya, muka tetap aman. Ketajamannya, fokusnya dapat ya, walaupun di kamera depan karena 4K nya ini dapat ya. Nih kamera depan 4K ini, lubang pori-pori masih tetap kelihatan. Dibanding dengan kamera belakang kayaknya ini fokusnya lebih dapat yang depan teman-teman. Nih kita coba kamera belakangnya guys, tapi kita coba bawa lari dulu ya. Nih tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stabil nggak? Stabil ya. Oke, sekarang kita coba kamera belakangnya guys. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada fitur apa saja di kamera Tecno Camon 50 Pro ini guys. Kita langsung aja masuk ke kamera ya. Dan untuk fitur-fitur yang tersedia ini udah cukup banyak banget. Tapi di sini ada galeri seni AI teman-teman ya. Jadi galeri seni AI ini teman-teman bisa bikin ya seperti gambar-gambar abstrak atau batik seperti ini. Pokoknya jadi ada seni-seninya gitu. Terus di sini ada video teman-teman. Dan untuk videonya di sini sudah ada stabilizernya teman-teman, ada stabilizer dan ada OIS juga. Jadi penyetabilannya di sini sudah 2 teman-teman ya. Ada OIS ya, ada OIS dan ada stabilizernya juga teman-teman. Dan untuk resolusi yang tersedia di video ini di sini sudah tersedia 720 30 fps, 1080 30 fps, 1080 60 fps dan 4K 30 fps guys. Terus ada apa lagi di sini, ada fitur mode bokehnya juga ada, atau mode potretnya juga di sini bisa diatur teman-teman. Untuk kamera depan belakang di sini sudah ada teman-teman ya. Terus kita lanjut, ada fitur apa lagi di sini, ada eye kamera ya, dan di video sini juga ada beberapa ini nih teman-teman ya.
Ada beberapa efek-efek dan filter-filter atau bingkai-bingkai yang teman-teman bisa gunakan teman-teman ya nih. Di sini udah tersedia banyak juga ya untuk fitur-fiturnya. Terus di sini ada mode cantiknya juga ada ya, mode cantik di sini sudah ada. Dan di eye kameranya juga di sini ada foto live-nya juga ya. Ini ada foto live, terus untuk ultrawidnya juga ada ya 0,6 1 nih ya. Dan untuk zoomnya ya, ini untuk kamera ini zoomnya bisa sampai 100 kali zoom guys ya. Nih lihat. Oke, bisa sampai 100 kali zoom ya. Tuh. Sampai 100 kali zoom. Wah, jauh banget ya. Gokil, keren teman-teman ya. Terus ada apa lagi? Terus di sini ada foto flash snap ya, andalan dari si Tecno Camon ini. Flash snap yaitu foto dengan gerak cepat ya, yang gerak-gerak cepat yang apapun itu bisa. Terus di sini juga ada mode potret atau bokeh teman ya. Potret atau bokeh, super malam di sini ada, dan di lainnya di sini masih banyak ya. Ada Skyscope, ada Pro, terus ada exposure panjang, panorama, dokumen, selang waktu, video ganda di sini sudah ada, mode vlognya juga sudah ada ya. Mode foto di dalam air juga sudah ada, kamera super makro sudah ada, pixel tinggi sudah ada, portrait X-nya sudah ada ya. Pokoknya udah lengkap teman-teman, dan di sini teman bisa atur-atur juga ya. Di sini sebenarnya banyak mode-modenya juga di sini ya. Mode cantik dan segala macam ini masih ada. Dan untuk kamera depannya juga sama guys, banyak banget lah. Itu dia fitur-fitur yang tersedia di si Tecno Camon ini. Sekarang kita lanjut ke pengetesan yang berikutnya guys. Oke teman-teman, ini dia untuk kamera belakang di resolusi 1080 30 fps. Ini saya matikan dulu stabilizernya, kelihatan guncang juga ya. Nih, saya matikan, kelihatan guncang ya. Nih seperti ini. Di 1080 60 fps kamera belakang, kita coba bawa jalan. Gimana, stabil gak? Kalau ke objek seperti ini, fokusnya bagus, dapat. Kalau nggak diaktifkan stabilizer cepat juga, tapi kalau diaktifkan stabilizer biasanya agak susah juga ya. Fokusnya bagus nih kalau untuk dimatikan stabilizernya. Cuma untuk warna kelihatan lebih naik sedikit sih. Naik sedikit, gak terlalu over juga, tapi gak terlalu natural juga nih untuk warna kelihatannya nih. Nah, kalau kita coba tes bawa lari di 30 fps tanpa stabilizer ya. Guncang nggak? Seperti itu ya, tuh. Kalau kita bawa lari. Nah, sekarang kita coba aktifkan stabilizer, langsung naik ke 60 fps aja ya. Langsung naik ke 60 fps. Oke, teman-teman, ini dia hasil perekaman di 1080 60 fps. Stabilizer saya aktifkan. Kita coba set. Ada sendat-sendat kah? Ada patah-patah kah? Pas lagi merekam, bentar. Nah, fokusnya itu kalau diaktifkan stabilizer dia susah ya, agak susah nih. Ya, dan detailnya juga kurang dapat nih. Agak susah juga, gak secepat. Nah, buat teman-teman yang penasaran versus Infinix QT 30 Pro 5G, ada videonya udah saya upload di video sebelumnya, coba dicek aja. Nih, fokusnya itu lebih bagusan di Infinix QT 30 ya. Ini agak susah dan gak terlalu tajam juga ya. Ini di 60 fps. Stabilizer saya aktifkan. Kalau kita bawa jalan seperti ini ya. Ini saya sambil jalan ya. Kalau ke muka seperti ini, sambil jalan. Ke muka gimana nih? Aduh ya, udah mulai keringatan lumayan sehat lah jalan-jalan ya. Tuh. Seperti ini kalau ke muka. Sekarang kita coba tes bawa lari teman-teman ya. Di 60 fps stabilizer saya aktifkan nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, itu lari teman-teman ya. Apakah masih stabil? Oke, coba kasih objek, fokusnya dapat, cuma masih endut-endutan sedikit nih. Kekurangannya ini nih. Jadi kadang fokus enggak ya, masih ada sendut-sendut sedikit tuh. Agak kesusahan gitu ya untuk fokusnya. Di kamera belakang lebih bagus kamera depan untuk fokusnya. Oke, nih. Seperti ini untuk fokusnya. Jadi ini bagusnya buat bikin video seperti ini, jalan-jalan ini bagus teman-teman ya. Tapi kalau buat merekam langsung dekat seperti bikin konten langsung dikasih objek, dia kurang fokusnya itu agak kurang teman-teman. Nih. Nah, sekarang kita coba tes di kamera lainnya tuh ya. Di 4K gitu teman-teman. Bentar, zoomnya belum dites dari tadi ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes zoomnya dulu ya di 60 fps. Nih, kita coba tes zoom. Nah, 5 kali zoom segini. Ini 5 kali zoom. Ini mentok di 10 kali zoom ya untuk video resolusi 1080 60 fps. Nah, ini tetap diam, bagus ya. Kita coba balikin lagi, set. Nah, seperti itu untuk zoomnya. Tes apa lagi nih?
tes warna kulit. Udah tadi ya. Ini warna kulit seperti ini. Gimana? Bagus gak? Apakah terlalu over, terlalu kuning, atau masih tetap aman? Ini saya pakai kamera belakang ya. Biasanya itu si Tekno video-video sebelumnya itu masih aman, gak terlalu over, cuma dia naik sedikit dari warna aja. Oke, sekarang kita ke 4K ya teman-teman ya. Nah, untuk resolusi tertingginya seperti ini ya, di 4K 30 fps, stabilizer saya aktifkan juga. Di gimana ke muka aman nggak nih? Kita coba lihat warna dulu. Warna muka, warna kulit seperti ini. Gimana, aman nggak? Terus kita coba fokus dulu. Set di 4K. Oke, di 4K dia agak lebih bagus lah dibanding 60 fps. Nih, dapat cuma masih tetap kurang tajamnya ya kalau menurut saya. Oke, blurnya juga kurang rapi untuk fokus jarak dekat, tapi kalau jarak jauh seperti ini dia langsung bagus. Terus kita coba tes zoomnya dulu di 4K 30 fps, resolusi paling tingginya 10 kali zoom segini, masih bagus lah ya, bagus walaupun jauh nih. Balikin lagi, set. Nah, ini di 1 kalinya. Sekarang kita coba bawa jalan dulu ya. Kita coba bawa jalan ya, set. Nah, ini sambil jalan saya. Gimana, apakah stabil? Kalau kita bawa jalan, saya pakai pegang tangannya biasa aja, gak distabilkan, gak diapa-apain, seperti ini aja ya. Jalan biasa ya, biar bisa merasakan, gak usah distabilin, gak usah diusahain stabil, seperti ini ya jalannya. Nah, sekarang kita coba tes bawa lari teman-teman ya. Ini kita coba lari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, lari, ini masih lari. Gimana, stabil nggak? Lah, lumayan sih, stabil teman-teman ya. Di bawah lari pun masih stabil. Oke, kita coba kasih objek seperti ini. Ya, aman. Nah. Oke, bagus nggak? Backlight masih aman? Agak kelihatan nih. Silakan komen menurut pendapat teman-teman masing-masing guys. Oke, sekarang kita tes kamera lainnya guys. Oke teman-teman, ini dia kamera ultrawide-nya teman-teman. Ini kamera ultrawide, dan untuk ultrawide ada 1080-30 dan ada juga 2K 30. Di sini saya pakai yang 2K 30 fps teman-teman ya. Kita ini sambil jalan ya, kalau nggak jalan seperti ini. Oke, kalau nggak jalan seperti ini, kita kasih objek dulu. Susah ya, kalau ultrawide itu biasanya susah banget, dia gak dapat kalau kita gak bantu nih ya. Kita coba bantu dulu, set gak bisa dibantu juga ya, gak bisa diklik. Kalau untuk ultrawide di Tekno gak bisa diklik pakai tangan juga, bisa disentuh layarnya gak bisa. Oke, seperti ini. Kita kasih objek ini aja nih, dapat gak fokusnya? Kalau untuk ultrawide itu buat jarak jauh seperti ini ya, kalau dikasih objek itu kurang ya, gak bisa ya, kurang bagus. Tapi kalau untuk misalkan bikin video di jalan, nah nanti kita coba tes ya, video sambil dipakai di motor teman-teman, sebagus apa nih teman-teman ya. Ya kalau saya ini sambil jalan seperti ini ya, ultrawide seperti biasa saya pegang biasain. Kita coba tes bawa lari dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu sambil lari. Kalau ke muka seperti apa ya ultrawide? Ke muka seperti ini ya. Kalau diam seperti ini ke muka, aman nggak? Blur nggak ke muka ya? Saya agak kelihatan. Kalau sambil jalan seperti ini nih, di kamera ultrawide Tekno Camon 50 Pro 5G. Kita coba mau pada bunga seperti ini nih. Oke, kalau kita bawa geser, kita coba tes backlight di ultrawide seperti ini. Kita muter, ada sendat-sendatnya nggak? Nah, seperti itulah ya untuk hasil kamera ultrawide di Tekno Camon 50 Pro 5G. Nah, teman-teman, ini untuk kamera potret atau bokeh seperti ini ya, di kamera belakang gimana? Apakah masih ke bawah saya? Nih. Ini sambil jalan, kalau kamera potret itu otomatis stabilizer mati, teman-teman ya. Gak bisa dinyalakan kalau saya bawa jalan seperti ini bokehnya, tapi untuk potret itu biasanya agak sambil berjalan begini ya. Paling begini ya, kita bikin video-video sinematik ya pasti aman lah ya. Bagus gak untuk bokehnya? Ya, ini gak ada orang, gak ada objek, jadi saya harus ke diri saya sendiri nih. Oke, kalau kita bawa jalan seperti ini, dan kita coba tes langsung ke objek tangan aja ya.
Nah, kalau ke tangan seperti ini bagus ya. Kalau pakai kamera bokeh nih, fokus dan detail itu langsung dapat, gak seperti kamera biasa ya. Nih, dia langsung dapat. Oke, aman ya. Nih teman-teman, aman kalau di kamera bokeh. Kalau bawa jalan seperti ini. Oke, sekarang kita coba tes video-video lainnya. Ada fitur apa lagi? Oke teman-teman, nah sekarang kita akan coba tes video gandanya teman-teman ya. Ini video ganda seperti ini teman-teman ya. Dan untuk video ganda juga teman-teman bisa dibolak-balik kayaknya nih. Nah, bisa seperti ini ya. Yang gede kamera depan, yang kecil kamera belakang, atau bisa dibalikin seperti ini. Nih, ini untuk video ganda ya. Jadi ini sudah bisa, dan untuk ukurannya juga bisa setengah-setengah, dibagi rata sama, atau di seperti ini. Yang kecil satu, yang gede satu. Ini mantap banget buat ngevlog, buat apa-apa. Nah, bisa pakai kamera ini teman-teman ya. Dan cukup ya, gak terlalu guncang juga ya, walaupun kita sambil jalan. Kalau kita diam ya seperti ini, bagus teman-teman ya. Tuh, oke, ini kamera double kameranya ya. Kalau di seri-seri apa ya, kalau di keluarga Transsion Holding itu rata-rata ada ya. Di kelas HP murah, HP menengah, HP mahal juga ada. Dari Infinix, Tecno, Itel itu rata-rata ada ya. Ini seperti ini. Untuk dual videonya, kalau kita balik seperti ini. Nih, bagus lah ya. Oke, sekarang kita coba tes apa lagi nih. Kita coba ulik lagi kamera lainnya guys. Oke teman-teman, barusan kamera-kamera dengan tes seperti biasa itu udah kita tes. Nah sekarang kita coba tes ketajaman kalau kita pakai buat mereka atau bikin video-video jarak dekat, objek dekat, atau bikin konten seperti affiliate kayak gitu teman-teman. Nah bisa misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah kita coba tes. Nah ini kekurangannya teman-teman di si Tecno Camon 50 Pro ini ya. Fokus dan ketajamannya itu agak kurang ya. Nih kalau kita kasih objek dekat, ini saya rekam di resolusi 1080 60 fps, stabilizer kita aktifkan nih seperti ini ya. Jadi masih ada denyut-denyut sedikit ya. Nih, fokusnya juga kurang, tajamnya kurang, blurnya juga masih kurang rapi. Nih. Ya, kalau misalkan buat bikin video yang kasih objek dekat seperti ini, kalau warna udah oke banget, bagus ya. Cerah, gak terlalu over juga, dan gak pucat juga, bagus untuk warnanya. Cuma dari ketajaman dan kejernihan aja sih, dan blurnya kurang rapi sedikit. Semoga setelah updatean nanti bisa lebih diperbaiki untuk denyut-denyut atau autofokusnya ini masih kurang nih. Tapi kalau misalkan kita bawa jalan seperti ini ya, dia bagus, ternyata bagus banget ya. Nah, ini saya sambil jalan, malah untuk kestabilan udah juara banget sih untuk kestabilannya teman-teman. Tapi kekurangannya ya itu, kalau kita kasih objek dekat seperti ini dia masih kalah lah nih ya. Nih coba kita ke bunga nih seperti ini nih ya. Jadi fokusnya itu masih mencari-cari, gak langsung set ya, masih ada denyut-denyut sedikit. Nah itu kekurangannya menurut saya. Oke, sekarang kita coba video lainnya guys. Oke, nah ini buat teman-teman yang mau misalkan pindah-pindah dari ultrawide ke kamera utama, itu teman bisa ya, harus tapi harus di 1080 30 fps ya, harus 30 fps, gak bisa 60 fps ya. Nih ini ultrawide ya. Nah ini satu kali set, nah pindah ke satu kali, kedua kali ya, nah set ke ultrawide lagi ya. Nih jadi kalau teman-teman misalkan mau pakai yang bisa pindah-pindah lensa langsung pas ngerekam video tanpa berhenti, teman-teman harus pakai yang 30 fps ya. Kita coba ke satu kali. Nah ini satu kalinya seperti ini ya. Kita coba ke ultrawide. Ini ultrawide, dua kali, tiga kali ya, ke ultrawide lagi. Nah seperti itu ya, perpindahannya ya cukup standar lah ya, gak terlalu kaku, gak terlalu mulus juga, masih ada set ya, seperti itulah set. Tuh, kalau kita dari 3 ke 1 nih ya, kita coba dari 3 ke 1 set. Nah ke ultrawide bukan ke 1, seperti itu set, ultrawide. Nah seperti itu ya perpindahannya. Ini 3, pindah lagi ke ultrawide set. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau 30 fps teman-teman bisa pindah-pindah lensa teman-teman ya.
Oke, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya guys. Nah, untuk hasil foto-fotonya seperti ini guys ya. Untuk ke alam-alam seperti ini, warnanya cukup bagus, gak jauh beda sama aslinya. Paling kalau dilihat benar-benar banget baru kelihatan ya sedikit dia lebih cerah dari warna asli teman-teman. Untuk ke alam-alam seperti ini, kita coba kasih objek dekat seperti ini. Fokusnya bagus, blurnya rapi. Kalau dari foto beda sama video. Kalau video kurang rapi untuk blurnya, tapi kalau untuk foto dia udah cukup bagus ya. Saya lebih suka sih untuk warna fotonya dibanding dengan si Tecno Camon yang 40 Pro sebelumnya. Kalau ini lebih cerah, tapi untuk warna gak terlalu berubah. Nah, kalau untuk zoomnya seperti ini mode biasa, 1 kali, 10 kali, coba pendekat lagi, 50 kali. Kita coba sampai mentok ke 100 kali, 100 kali, masih tetap kelihatan teman-teman ya. Nah, kalau untuk selfie-nya seperti ini, detailnya juga cukup bagus, warnanya juga cukup bagus untuk selfie. Mode potret kamera depan serapi ini. Jadi si Tecno Camon 50 Pro ini dibanding kamera belakang lebih rapi dari kamera depannya guys. Untuk dari segi foto, dari segi blur, dan dari segi bokehnya, ketajaman, fokus. Saya lebih suka untuk yang kamera depannya guys. Nah, sekarang kita coba lihat foto flash snap-nya guys nih. Untuk foto flash snap mobil yang lagi kenceng-kenceng jalan kenceng ini udah rapi banget. Mantap banget. Kalau untuk ultrawidenya seperti ini, ultrawide tetap bagus-bagus kalau untuk foto-foto, tapi ada salah satu kekurangan di si Tecno Camon ini ya untuk fotonya, yaitu di mode potret atau mode bokeh. Kalau lagi berhasil dia bagus, rapih, tapi kebanyakan walaupun nggak kita gerakin, kebanyakan yang gagal seperti ini nih. Ini saya gak gerakin sama sekali, habis dijepret saya langsung diamin lama tuh HP gak digerakin, dan objek orangnya juga gak gerak, tapi tetap begini hasilnya guys. Tapi kalau udah berhasil ya dia cukup bagus teman-temannya, cuma banyak juga yang gak berhasilnya.